Dilansir dari ayobandung.com, tanggal 11 Mei tahun 2024. Siap perjuangkan nasib honorer di tengah keterbatasan formasi PPPK 2024, DPR RI beri jaminan untuk semua non-ASN, kesejahteraan dipastikan aman. Saat ini ketersediaan formasi CASN 2024 baik untuk CPNS maupun PPPK tengah menjadi perbincangan publik. Khususnya pada formasi PPPK yang menjadi penentu nasib tenaga honorer di tengah ancaman batas waktu penuntasan persoalan non-ASN. Sebagaimana diketahui bahwa pada Undang-Undang ASN 2023 telah disebutkan bahwa batas penuntasan persoalan tenaga honorer maksimal pada bulan Desember. Setelah waktu tersebut keberadaan tenaga honorer tak lagi diakui dan yang diperbolehkan bekerja di instansi pemerintah hanyalah para ASN baik PNS dan PPPK. Sehingga para tenaga honorer menaruh harapan yang tinggi pada rekrutmen PPPK 2024 untuk agar mendapat kepastian hukum. Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB sebelumnya telah memutuskan bahwa formasi PPPK 2024 dikhususkan hanya untuk tenaga honorer saja. Ia juga telah menjamin semua tenaga honorer yang telah terdata BKN akan segera mendapatkan NIP dan bergelar ASN. Namun hal tersebut sepertinya tidak bisa terrealisasikan, lantaran adanya keterbatasan formasi pada rekrutmen PPPK 2024. Diketahui saat ini jumlah tenaga honorer yang harus segera diangkat menjadi ASN sebanyak 1.867.333 orang. Namun sayangnya jumlah usulan formasi PPPK yang diusulkan semua instansi baik pusat maupun daerah hanya sebanyak 1.011.397 lowongan. Sehingga dapat diketahui bahwa sekitar 800 orang tenaga honorer terancam tidak kebagian formasi pada rekrutmen PPPK 2024. Meskipun begitu honorer yang telah terdata BKN tak perlu khawatir karena DPR RI telah turun tangan dalam hal ini. DPR RI telah berkomitmen akan mencari cara agar 2,3 juta tenaga honorer yang terdata BKN secara otomatis bisa diangkat menjadi PPPK. Nantinya cara tersebut akan tertuang pada PP Turunan UU ASN 2023 yang sebelumnya ditargetkan bakal selesai sebelum April tahun 2024. Kita berkomitmen, nanti kita akan mengadakan konsinyering, sudah punya draftnya. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta tenaga honorer, yang sudah terdata terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi PPPK, ungkap Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Ahmad Doli menegaskan nantinya semua tenaga honorer yang telah terverifikasi akan diangkat menjadi PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Selain itu ia juga memastikan bahwa dalam penuntasan persoalan non-ASN ini tidak ada tenaga honorer yang di-PHK dan yang diturunkan pendapatannya sehingga kesejahteraan dipastikan masih aman. Pada akhirnya, honorer menjadi PPPK penuh waktu. Kemudian prosesnya melalui pendekatan PPPK paruh waktu dan segala macam. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di-PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik di pusat maupun di daerah, ucap Doli. Sehingga para tenaga honorer bisa sedikit lebih tenang sembari menunggu hasil putusan pemerintah melalui PP Turunan UU ASN yang segera disahkan. Sementara itu, dilansir dari klikpendidikan.id, tanggal 13 Mei tahun 2024. Tak lagi berstatus honorer, DPR RI dan Menpan BKN sepakat angkat tenaga honorer jadi PPPK tanpa tes. Sebuah langkah besar telah diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, bersama Badan Kepegawaian Negara BKN untuk menyelesaikan masalah honorer yang telah lama menjadi sorotan. Kesepakatan ini memungkinkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK secara langsung tanpa tes. Sebuah terobosan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi ribuan honorer di Indonesia. Kesepakatan ini diumumkan setelah serangkaian pertemuan dan diskusi mendalam yang melibatkan anggota Komisi 2 DPR RI, termasuk Junimat Girsang, yang telah lama memperjuangkan hak-hak tenaga honorer. Ini adalah langkah maju yang signifikan untuk mengakui dan menghargai dedikasi para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Menurut kesepakatan yang telah disepakati, dua kategori tenaga honorer akan langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tes.
Mereka yang telah berusia di atas 55 tahun dan mereka yang telah bekerja sebagai honorer selama lebih dari 5 tahun secara berturut-turut. Kebijakan ini adalah hasil dari komitmen bersama untuk mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, sekaligus mengatasi masalah ketidakpastian karir yang dihadapi oleh para honorer selama ini. Pengumuman ini tentunya disambut gembira oleh para tenaga honorer yang terdampak. Banyak di antara mereka yang telah menantikan pengakuan dan kepastian ini selama bertahun-tahun. Ini adalah momen yang sangat dinantikan. Akhirnya, usaha dan dedikasi honorer diakui secara resmi. Dengan diterapkannya kebijakan ini, diharapkan bahwa transformasi dari honorer menjadi PPPK tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup para pekerja tersebut, tetapi juga secara umum akan memperkuat kinerja instansi pemerintah dengan tenaga kerja yang lebih termotivasi dan terjamin hak-haknya. Pemerintah juga menegaskan bahwa proses transisi ini akan dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian, untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ini merupakan bagian dari usaha berkelanjutan untuk mereformasi birokrasi dan memperbaiki manajemen sumber daya manusia di sektor publik Indonesia.